persembahkan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bukan karena kebetulan Tuhan kami ada di sini, tapi karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Oh rapaya syakarapataya sikinaya ramaya syarapaya sikin. Oh ramaya syaraparapaya sikiraparaya sikinaya ramaya syarapat. Urapi kami Tuhan. Urapi setiap hanya hadir saat ini Bapa. Urapi ruangan ini ya rapaya syakarapataya sikiraparapaya syakarapataya sikin. Urapi hambamu ini yang tidak ada apa-apanya Bapa. Oh rapaya syakarapataya sikirapaya syanaraya sikin. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarnya Tuhan. Kalau itu untuk menasihati kami, kami mau mendengar Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Harapaya syakarapataya siki. Kalau mereka siki rapa-rapaya syakarapataya siki. Urapi Tuhan hambamu ini Tuhan. Kuduskan lidah bibir mulut hambamu ini. Rapaya syakarapataya syakarap. Rapaya syakataya rapaya syakar. Tuhan Yesus semakin ditinggikan, haleluya. Ama semakin kecil Tuhan semakin tinggi, semakin besar, haleluya. Rapaya syakar rapataya siki. Terpuji-puji namamu Bapa. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami hanya memuji, memuliakan. Kami mau duduk manis mendengar Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rapaya syakarapataya siki rapaya siki rapaya namanya. Pakai setiap alat-alat Tuhan yang kami untuk pakai Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kau kuduskan Tuhan setiap alat-alat. Rapaya syakarapataya siki rapataya syakarapataya. Oh terpuji-puji namamu Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami duduk manis Tuhan, mendengar Tuhan Kau berbicara. Tuhan kuduskan kami, urapi setiap kami Bapa, supaya apa yang kami dengar Tuhan tidak berlalu sia-sia, tetapi kami boleh berbuah, berakar, berbuah, bertumbuh dengan lebat. Kami boleh menjadi berkat untuk orang banyak dimanapun kami berada. Ya rapaya syakarapataya si, oh ramaya syakarapataya siki. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, yang siap menerima berkat firman Tuhan, kita mari sama-sama katakan amin, haleluya. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria yang sudah mengundang saya ada di sini dengan Ibu Gembala. Tadi Ibu Gembalanya siapa namanya ya tadi? Anneke, terima kasih Bu Anneke. Terima kasih juga untuk Medi yang sudah menjadi perantara saya ada di sini. Saya tahu bukan karena kebetulan saya ada di sini. Saya mau tanya nih, siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Taruh tangan di dada. Katakan, Tuhan Yesus, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau dahsyat buat kami, Engkau luar biasa. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya, haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik buat saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, saudara-saudara terkasih, perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya selain melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, saya juga mempunyai pekerjaan sebagai fashion design. Saya mempunyai 3 anak dan 3 cucu. Saya sudah punya 3 cucu dan 2 putri, 1 putra, dan 3-tiganya sudah married. Puji Tuhan,
Saya mempunyai usaha butik. Saya sebagai seorang perancang fashion design. 2 anak perempuan saya mengikuti jejak saya menjadi seorang perancang. Jadi kami mempunyai butik, masing-masing anak saya juga punya brand, saya juga punya brand, anak saya yang perempuan juga punya brand. Jadi saya sudah menjadi fashion design 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan sekarang saya membuat pakaian-pakaian muslim. Kalau dulu saya bisa membuat semuanya, tetapi karena udah usia saya menyerahkan kepada anak saya. Anak saya yang perempuan yang kecil membuat brand khusus untuk baju-baju wedding. Kalau yang pertama dia membuat pakaian-pakaian mungkin pesta dan sebagainya, kebaya dan sebagainya. Kalau saya khusus di bidang saya konsen dengan baju muslimnya. Begitu. Puji Tuhan. Selain saya menjadi hamba Tuhan, saya mempunyai usaha pekerjaan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya tahu orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh setia kepada Tuhan, walaupun dia melayani Tuhan, dia bekerja, Tuhan pasti memberkati pekerjaannya dan pelayanannya. Saat ini sebelum saya berkhotbah, saya mau bersaksi dulu nih. Kenapa saya ada di sini? Kenapa ada KKR ini? Kenapa tiba-tiba kok ada KKR kesembuhan? Ini siapa nih Bu Elizabeth ini? Pasti saudara-saudara bertanya, saya siapa? Kenapa saya kok bisa mimpin KKR? Kenapa bisa ada seorang pendeta yang bisa mendoakan orang-orang sakit dan sebagainya? Puji Tuhan. Tahun 2021 saya mau bersaksi ya. Sayangnya ini nggak bisa ditayangkan. Kalau bisa ditayangkan, saya punya kesaksian. Kalau saudara-saudara mau mendengar lebih lengkap, bisa dengar di Solusi. Saya ada di YouTube Solusi, saya ada di podcastnya Billy Lantang, Pastor Billy Lantang. Kalau mungkin mau dengar lebih penuh, bisa didengar di YouTube-nya Solusi ya. Bisa tinggal ketik aja Elizabeth, keluar tuh Solusi ya. Dengan Pastor Billy Lantang, dan ada juga yang beberapa podcast yang lainnya lah. Nah, saya ingin cerita di tahun 2021 saudara-saudara. Saya yang notabene saya mempunyai butik, memang iya. Saya hidup dengan glamor, pastinya karena saya bagi orang-orang fashion, saya pasti bergaul dengan orang-orang sosialita, arisan, karena kan itu untuk menjangkau banyak relasi ya pastinya ya. Saya lebih banyak hidup, lebih banyak Tuhannya lebih berkurang, lebih banyak duniawinya daripada Tuhannya. Begitu ceritanya lah ya. Nah, tiba satu hari tahun 2021 ketika COVID sedang melandai. Sudah mulai Delta dan udah mulai agak turun seperti itu ya. Terus saya tiba-tiba aja, memang saya takut sekali tuh, karena waktu COVID Delta itu kan, wah orang meninggal sini, orang meninggal situ. Tiba-tiba supir dari kakak saya, tahu-tahu udah di ICU, tahu-tahu di mana dan sebagainya. Saya melihat teman saya sendiri, saya melihat teman arisan saya sendiri yang tadinya datang belanja, tiba-tiba nggak ketolongan karena COVID dan sebagainya. Saya takut karena saya nggak punya persiapan, saudara-saudara. Saya tidak dekat dengan Tuhan. Saya tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Doa-doa saya cuman ya sepintas berdoa aja, ya sudah gitu. Baca firman, ya kadang-kadang kalau ingat begitu kan. Ya. Jadi saya tidak punya secara kekuatan tuh saya tidak punya kekuatan dalam iman. Ketika masalah itu datang, ketika banyak ketakutan itu datang, tiba-tiba saja saya melihat tubuh saya kok berubah gitu kan. Pas saya lagi teleponan sama teman saya, tiba-tiba aja ada tanda-tanda merah di tubuh saya.
Saya bilang, ini apa nih gitu kan. Karena waktu itu teman saya ada seperti itu juga. Dia mengatakan, madam, saya dipanggil madam. Kalau di teman-teman di arisan saya dipanggil madam. Madam, kalau ada tanda-tanda merah itu mesti dihati-hatiin loh madam. Mesti coba harus ke dokter, kata itu ada sesuatu di situ. Lah, karena saya tidak kuat di dalam Tuhan, saya takut dong, saya khawatir. Nah, akhirnya saya melihat tubuh saya hari lepas hari itu berubah. Tiba-tiba lagi badan saya biru di tangan, biru di kaki, ujung tubuh saya itu penuh dengan kayak orang bilang tuh, wah udah kayak areng deh, biru sini, biru situ. Tapi saya ketakutan. Akhirnya 1 bulan saya ketakutan seperti itu. Anak-anak saya udah memaksa saya untuk ke dokter, ke dokter cek darah. Saya masih nggak mau. Saya pikir, enggak, entar juga hilang. Panggil pendeta datang ke rumah. Berdoa dan berdoa. Pendeta sudah datang berdoa. Anak saya kirim pendeta, suruh berdoa dan berdoa. Dan hasilnya tidak ada, saudara-saudara. Pada saat 1 bulan itu, akhirnya dengan ketidakberdayaan saya, tambah lagi papa saya meninggal. Papa saya dipanggil Tuhan. Saya sangat mengasihi papa saya. Saya sedih sekali. Pada saat itu saya dalam keadaan lemah tubuh saya nggak nafsu makan. Badan saya biru-biru. Akhirnya setelah penguburan dari bapak saya dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dan ketika dibawa ke rumah sakit itu, pas dicek, trombosit saya tinggal 9.000, saudara. Kalau kata dokter, kalau 9.000 itu, kalau demam berdarah, sudah habis pendarahan di otak di mana-mana. 9.000. Kalau aslinya 150.000 sampai 400.000 trombosit manusia harus adanya. Bukan 9.000. Dan ketika 9.000 itu saya berbaring di UGD, terus dicek lagi tinggal 5.000. Dan dicek lagi dilihat apakah itu demam berdarah positif atau negatif. Dan ternyata dicek demam berdarah negatif, saudara. Dan akhirnya saya dirawat di satu ruangan dan dicek, ternyata sesuatu penyakit dikatakan oleh dokter. Hasil dari lab mengatakan saya menderita autoimun dan lupus, saudara-saudara. Saya nggak terima. Saya nggak terima, saudara-saudara. Saya menangis setiap hari. Saya bilang, enggak, gue nggak sakit. Nggak mau Tuhan, kenapa? Saya kan nggak bikin jahat sama Tuhan. Saya nggak bikin aneh-aneh. Kenapa saya sakit? Saya nggak terima. Saya tahu kalau lupus itu nggak ada obatnya. Saya tahu orang-orang yang menderita lupus itu harus minum obat seumur hidup. Dan itu bisa menyerang semua organ-organ tubuh. Dengan begitu banyak, saya melihat teman saya pernah lupus juga meninggal dan sebagainya. Saya nggak terima. Akhirnya singkat cerita, saya dibawa pulang ke rumah dengan dibekali beberapa obat untuk peradangan dan sebagainya. Dan itu minum, muka saya munfes, saudara. Saya orang yang suka cantik, orang fashion gitu ya. Saya nggak terima itu. Saya nggak terima, saudara-saudara. Saya minum tiap hari steroid. Obat-obat autoimun, obat lupus yang untuk menekan imun saya. Dan saya harus makan yang benar, saya harus makan organik dan sebagainya. Akhirnya karena saya nggak terima, tiap hari saya menangis, mengasihani diri saya. Tiap hari saya menangis. Anak saya masuk ke kamar saya menangis. Anak saya masuk ke kamar saya yang 1, yang 2, saya menangis. Saya mengasihani diri saya. Saya lupa cari Tuhan. Saya waktu itu belum cari Tuhan. Saya bilang, enggak, mami sakit, enggak. Akhirnya saya dibawa ke psikiater, saudara-saudara. Dokter katakan mamamu harus dibawa ke psikiater. Saya singkat cerita, saya dibawa ke psikiater. Saya menangis sama psikiater itu. Setengah jam, 1 jam ada di dalam psikiater itu. Saya dibilang saya mengalami depresi yang akut. Saya dikasih obat-obat seperti obat-obat orang bilang ya sanak dan sebagainya, itu obat-obat yang bikin ngefly lah yang sebagainya. Dan saya tiap malam memang nggak bisa tidur, saya dikasih obat tidur yang lumayan dosis tinggi dan sebagainya. Dan akhirnya saya pulang ke rumah, saya tidak terima dengan obat-obat itu. Saya kebenaran saya punya teman-teman yang banyak dekat dengan Tuhan, banyak yang bersekutu dengan Tuhan. Dan saya telepon teman saya bilang, Madam coba dengar YouTube ini, khotbah ini, Madam dengar khotbah ini, Madam buka lagu ini dan sebagainya. Akhirnya saya mulai mengaktifkan iman saya kepada Tuhan.
Saya mulai menghubungkan diri saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang gitu, sembuhkan saya Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, saya gak mau sakit seperti ini. Dan saya mulai cari Tuhan. Saya mulai bersekutu dengan Tuhan. Jam 5 pagi saya bangun, saya bilang, saya berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Saya minta Tuhan bekerja atas hidup saya. Saya mulai kembali mengaktifkan iman saya. Apa yang terjadi saudara? Sembuh? Tidak saudara. Ketika saya mencari Tuhan, bukan sembuh yang saya dapat, makin parah penyakit saya. Apakah saya mundur dari Tuhan? Tidak saudara. Semakin parah penyakit saya. Habis terakhir ketika saya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cek trombosit saya. Setiap 1 minggu sekali saya harus diambil darah saya. Saya harus ke rumah sakit untuk cek darah. Karena dilihat trombosit saya, apa hasilnya, apa nilainya. Kalau turun ngedrop, saya punya steroid harus dinaikkan. Dan membuat muka saya semakin lebih besar seperti bulan. Karena pengaruh dari obat-obatan itu. Dan ketika saya pulang ke rumah, saudara-saudara, saya nggak terima, sakit terus, saya harus minum obat ini dan sebagainya. Tapi saya mulai mengaktifkan iman saya kepada Tuhan. Saya mulai cari Tuhan, saya bilang, Tuhan, Kau penyembuh Tuhan. Saya mulai mengikuti persekutuan waktu itu. Kita belum bisa ke gereja kan, waktu itu masih banyak online ya. Saya ngikutin persekutuan, berdoa bersama-sama dan sebagainya. Saya minta doa dari pastor dan sebagainya. Saya minta didoakan dari pendeta-pendeta dan sebagainya. Saya tetap percaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Masih ada mujizat buat saya. Dan saya percaya bukan hanya saya mendengar, bukan hanya saya membaca mujizat Tuhan itu, tetapi mujizat itu terjadi atas hidup saya. Karena kita percaya mujizat itu terjadi dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kita bukan cuma baca doang, Tuhan pembuat mujizat yang sejati, tetapi kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ketika saya pulang, saya harus mengkonsumsi obat tidur, segala nggak tahu obat apa aja. Dan puji Tuhan, ketika saya mendengar firman-firman Tuhan, ketika saya mendengar persekutuan, saya ambil itu obat-obat yang stres saya, obat-obat tidur saya buang ke tong sampah. Saya bilang, mulai hari ini saya hanya percaya pada Yesus. Saya hanya percaya pada Yesus. Saya percaya Tuhan yang akan memberikan saya damai sejahtera, damai kekuatan yang dari surga. Dan saya buang itu. Anak saya tanya, Mami nggak diminum obatnya? Saya bilang enggak. Saya sudah buang ke tong sampah. 1 hari emang tidak bisa saya lalui. 1 hari, 2 hari, 3 hari, puji Tuhan. Sampai sekarang, sampai hari ini, saya tidak tergantungan dengan obat tidur, obat stres, haleluya. Saya sudah membuang itu semua. Dan setelah saya buang satu persatu obat-obat yang steroid itu, harus saya minum. Tapi obat tidur, obat stres sudah saya buang. Dan puji Tuhan, saya sudah tidak mengikuti apa kata psikiater dan sebagainya. Tapi belum selesai saudara-saudara. Ketika saya terus mencari Tuhan, belum selesai saudara. Saya tahu ini proses buat saya. Saya tahu bukan segitu gampangnya, tetapi Tuhan mau proses hati saya. Tuhan mau proses karakter saya. Tuhan mau proses hidup saya. Kalau masalah mujizat gampang kata Tuhan. Hari ini Tuhan sembuh. Tuhan mau merubah hatimu. Tuhan mau merubah karaktermu. Dan itu yang Tuhan mau dari hidupmu. Kalau masalah mujizat gampang, Tuhan bisa memberikan hari ini pun toh sembuh, kata Tuhan. Tapi karaktermu Tuhan ubah. Dan itu memang saya diproses luar biasa saudara-saudara. Saya diproses hari lepas hari. Dan ketika saya mengalami 1 hari saya harus pingsan. Dan setelah pingsan saya dibawa lagi digotong ke rumah sakit. Dan setelah pulang saya dibilang kekurangan kalium lah, kekurangan apa dan sebagainya. Saya bangun lagi jam 8 malam. Saya digotong dari lantai 3 karena saya tinggal di lantai 3 di bawah semua butik. Saya digotong oleh 5 orang. Saya pingsan gak tahu apa-apa. Dan pada saat itu ketika saya siuman jam 8 malam itu, terus dokter katakan saya kekurangan sodium, kekurangan gula, garam dan sebagainya karena saya banyak diet mengikuti program-program apa yang dikatakan oleh nutrition. Dan setelah dari pulang situ baru 1 minggu saudara-saudara,
saya mengalami batuk. Batuk berkepanjangan 1 bulan, saudara-saudara. Sampai batuk yang berdarah. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Autoimun belum sembuh, datang lagi penyakit ini. Saya harus batuk dan saya kembali lagi dirawat di rumah sakit, saudara-saudara, dengan demam yang tinggi 40. Saya dibawa ke rumah sakit, dokter katakan, saya dicek semua. Karena saya asuransi, jadi pengecekan itu begitu banyak, pengecekan. Akhirnya pulang dari rumah sakit itu, keluar dari rumah sakit, saya mengantongi lagi obat paru-paru, obat autoimun dan sebagainya. Bisa berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau penyembuh. Aku mengatakan di dalam Mazmur 121 ayat 1-2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang menciptakan manusia. Engkau menciptakan kami semua. Engkau menciptakan tubuh ini adalah tubuh-Mu, Tuhan. Engkau yang menciptakan. Haleluya. Haleluya. Saya katakan, Tuhan, pertolonganku datang dari Engkau, Tuhan. Engkau ciptakan langit dan bumi. Saya terus katakan, saya bilang, Tuhan, saya mau bersaksi, Tuhan. Saya mau ceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 9 ayat 4 mengatakan, aku mau bersyukur padamu, Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya katakan nama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau bersaksi, Tuhan pakai saya. Saya mau bersaksi sampai ke bangsa-bangsa. Saya mau ceritakan kalau bukan cuma saya baca doang di Alkitab ini, Kau pembuat mujizat, tapi saya boleh mengalami mujizat Tuhan. Saya boleh berjumpa dengan Tuhan dan menerima mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang saya terima? Belum, saudara. Saya belum menerima kesembuhan dari Tuhan. Tetapi hati saya sudah diubah Tuhan. Hati saya, karakter saya sudah dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai merubah sifat saya, sikap saya kepada Tuhan. Khususnya dalam keluarga saya, rumah tangga saya. Tuhan ubah hati saya. Saya mulai menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ketika saya pulang dari rumah sakit lagi dengan batuk dan berkepanjangan, baru 1 minggu saya sudah di rumah, saudara. Apa yang saya terjadi di dalam hidup saya? Saya lumpuh separuh, saudara. Lumpuh. Tangan sebelah saya, sebelah kiri dan kaki saya tidak bisa bergerak, saudara. Kalau mungkin kedokteran bilang itu stroke. Itu katanya stroke, katanya. Tapi saya nggak tahu itu apa. Dan motorik saya tidak bisa diapa-apakan. Saya tidak bisa ini tuh tidak berkesinambungan dengan otak saya gitu. Jadi saya nggak bisa megang handphone pun saya nggak bisa gitu. Hanya sebelah kanan, sebelah kiri ini. Dan saudara-saudara, singkat cerita, saya mendapatkan serangan yang luar biasa, saudara. Ketika saya mau dibawa ke rumah sakit, saya mendapat serangan. Itu nggak tahu serangan apa. Di perut saya seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam, seperti ada ikan atau ada apa. Itu mengoyak-ngoyak perut saya, muter-muter di perut saya, dan jantung saya berdebar. Itu mungkin luar biasa. Wow, saya menjerit, darah Yesus, darah Yesus, oh darah Yesus. Saya jerit, saya bilang, Tuhan, darah Yesus sembuhkan saya. Kuasa darah Yesus membasuh saya. Oh, saya pikir saya mati gitu ya. Bergetar. Dan bergetar itu, jantung saya itu nggak ketulungan lah pokoknya buat saya. Sampai badan saya ini tidak bisa diem gitu, bergetar badan saya. Dan akhir singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit dan saya harus saudara? Harus di MRI otak saya. Karena dilihat saya lumpuh, saudara-saudara. Autoimun saya belum sembuh, saudara. Batuk saya belum sehat. Dan saya harus mengalami lumpuh lagi, saudara. Saudara bisa bayangin bagaimana kalau itu terjadi, saudara. Orang bilang sakit borongan. Tapi saudara, saya tidak luntur sama Tuhan.
Setiap kali pergi ke rumah sakit, saya bawa di Alkitab saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi atas hidup saya tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Buat orang-orang yang terpanggil, terpilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika saya harus di MRI. Dan hasil dari keluar MRI itu banyak banyak gumpalan warna merah di otak saya, ada 9 titik. Dan itu tidak diberitahukan kepada saya karena dokter takut saya takut. Dan ketika dilihat dari hasil semuanya, keluarga dikasih tahu kalau itu adalah kanker. 9 titik di otak saya itu dikatakan kanker. Dia katakan ada dokter autoimun, dokter darah yang menangani autoimun saya, dokter saraf yang menangani otak saya, dan juga dokter waktu itu dokter paru-paru. Ada 4 dokter. Mereka menghubungi anak saya, berbicara di depan. Pertama memberikan saya tahu, mereka katakan mamamu kurang beruntung, kata dokter darah. Mamamu sudah dari paru-paru naik ke atas, sudah kanker. Ini kanker stadium 4. Dan ini udah yang finish. Umur tinggal 3 bulan. Dikatakan karena hasil lab semua keluar. Dan saya dikatakan seperti itu, tapi anak saya masih gak terima dan saya dibawa pergi lagi ke Semanggi untuk dibawa pengecekan PET scan untuk dilihat apakah itu benar-benar dari hasil dari MRI. Dicek lagi saya dan ternyata itu keluar dari paru-paru saya. Di paru-paru saya ada sesuatu yang keluar naik ke otak saya dan itu dikatakan kanker. Dari hasil PET scan kanker. Dari hasil MRI kanker. Dari hasil darah kanker. Dan dokter katakan mamamu kurang beruntung. Dokter darah mengatakan. Dan akhirnya saya mendengar semua itu. Saya tidak mendengar itu semua. Keluarga saya sudah menangis. Adik kakak saya menangis. Semua menangis. Semua takut semuanya. Karena kami baru kehilangan papa. Apakah iya saya harus kehilangan lagi adik saya? Kakak saya mengatakan itu. Dan akhirnya puji Tuhan, itulah Tuhan. Saudara-saudara, walaupun mungkin saya dalam keadaan yang begitu, dalam cobaan-cobaan, proses-proses yang begitu panjang, tapi saya tidak pernah marah sama Tuhan. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, saya katakan terserah, suka-suka Tuhan. Saya percaya Tuhan yang punya mujizat. Dia pembuat mujizat yang sejati. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Akhirnya keluarga saya merembuk. Dan puji Tuhan, saya punya kakak yang kedua, kenal baik dengan seorang dokter, seorang prof khusus menangani otak di salah satu rumah sakit yang besar di sini, di Karawaci. Dan singkat cerita, saya dibawa pakai ambulan untuk pindah ke rumah sakit itu. Karena udah rembuk dengan keluarga, saya dipindahkan di situ. Dan ketika waktu dipindahkan itu, saya ingat saudara-saudara, itu hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya Yesus. Oh, ketika saya sampai di tempat itu, dengan langsung bergerak, Prof membentuk sebuah tim untuk mengobati saya. Saya tahu itu karena Tuhan. Sekali tahu itu karena Tuhan yang bekerja. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, mungkin saya nggak hari ini ada di sini, saudara-saudara. Karena Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihinya, buat orang-orang yang terpanggil, terpilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika saya kembali lagi pengulangan untuk dicek semuanya, dan dokter katakan, Prof katakan besok pagi akan diadakan, akan dibuka otak saya untuk dibiopsi.
dikeluarkan cairan di otak saya dengan memasukkan bronkoskopi melihat paru-paru saya. Dan itu penentuan yang terakhir. Karena hasil dari lab semuanya, anak saya sebelum saya dipindahkan di tempat Siloam sini, di tempat rumah sakit ini, anak saya sempat second opinion dulu, ketemu dengan Prof. Dan Prof melihat semua hasil dari lab semuanya. Prof katakan, Ine berdoa aja. 90% ini kanker, kata Prof dari hasil lab. Tapi 10% bisa nanah, bisa infeksi, bisa nanah atau bisa bakteri di dalam otak mamamu, dia bilang. Jadi kamu berdoa aja supaya 10% itu punya mamamu. 90% Prof mengatakan seorang Prof, saudara-saudara, dan hadirin hasil lab 90% kanker. Dan kalau memang nanti di biopsi kanker, saya harus di kemo, saudara, di otak saya. Singkat cerita, saya dipindahkan ke tempat itu. Dan besok pagi jam 5 malamnya, ketika saya besok pagi mau dibiopsi, ada teman-teman sekumpulan orang anak-anak Tuhan, haleluya. Mereka membawa satu kantong perjamuan kudus, saudara. Dan kami berfellowship bersama-sama. Saya meminum perjamuan kudus tubuh darah Yesus, haleluya. Saya percaya melalui tubuh darah Yesus saya disempurnakan. Tubuh saya dikuduskan. Tubuh saya sembuh oleh Yesus yang tertombak di kayu salib, haleluya. Oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Dan saya meminum perjamuan kudus itu, saudara-saudara. Bersama-sama kita berfellowship. Dan besok pagi jam 5 pagi, saudara, saya dibuka otak saya. Saya cuma menengadah ke atas. Saya katakan, suami saya berdoa, kita keluarga semua berdoa. Keluarga saya semua berpuasa untuk saya. Di grup semua kakak adik saya berpuasa untuk mendoakan kesembuhan saya. Dan besok dibuka otak saya. Mereka berpuasa, mujizat Tuhan terjadi, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika saya mau dibiopsi itu besok pagi jam 5 pagi, saya cuma katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bersyukur padamu Tuhan. Aku mau menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Beri saya kesempatan hidup Tuhan. Saya bilang, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau ada Yesus segala-galanya, Yesus yang memberikan saya kesembuhan. Saya mau menyaksikan sampai ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Dimanapun Tuhan taruh saya mau menyaksikan ada Yesus. Ada Yesus segala-galanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, dia dahsyat, dia luar biasa. Saudara-saudara, ketika saya dibiopsi itu, pagi itu, jam 5 pagi, saya udah serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Keluarga semua berdoa dan berpuasa. Dan ketika sampai, banyak hamba-hamba Tuhan juga mendukung dan saya dalam doa. Banyak sekali, saya tidak sebut. Banyak hamba-hamba Tuhan yang datang mendoakan saya. Dan saya percaya doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oh haleluya, Yesus. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan mendengar doa-doa saya. Dan Tuhan tahu, Tuhan sudah membentuk saya sebelum saya ada di dalam kandungan ibu saya. Sebelum saya ada di dalam kandungan ibu saya, dia telah menilik saya, menenun saya, dan menjadikan saya alatnya. Dan saya tahu Tuhan pilih saya. Bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih saya. Untuk saya pergi menghasilkan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat 16. Dan apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu. Saya percaya Tuhan pilih kita semua untuk kita pergi menghasilkan buah yang lebat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika biopsi selesai, saya siuman, saudara-saudara. Saya bangun jam 9, kurang lebih setengah 9. Prof mendekat kepada saya. Anak saya memeluk saya. Prof mengajungkan jempol. Elizabeth, ini miracle. Ini second life. Ini hidup baru dari Tuhan.
seorang Prof mengakui ini hidup dari Tuhan. Ini hidup dari Tuhan. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini nyawa baru, ini miracle, ini keajaiban. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia pembuat mujizat ini saja. Oh Ramaya Syarapatayas. Haleluya Jesus. Haleluya. Dan ketika saat saya, keluarga saya sampai tercengang, keluarga saya di grup rame, sampai tanya sama anak saya, Yoga, nama anak saya, kamu gak salah dengar? Gak salah dengar kah? Enggak, katanya, bener, mama tuh bukan kanker, hasilnya cuman kuman di dalam, katanya. Semua kaget karena 4 dokter, 5 prof semua mengatakan itu kanker. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, haleluya, Jesus, haleluya. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ketika saya sudah selesai, saya didorong masuk ke dalam ruangan. Kuman di kepala saya, di otak saya harus disembuhkan. Harus minum obat, saudara. Saya harus ditembak antibiotik yang cukup lumayan berat. Dan itu buat saya bukan sesuatu yang enak ya. Saya harus lagi kembali ada di rumah sakit 42 hari untuk ditembak antibiotik yang cukup lumayan berat. Dan itu antibiotik 7 bungkus 1 hari dan tidak boleh delay. 1 bungkus itu lumayan, dan itu antibiotik yang keras untuk menembak kuman-kuman di otak saya. Dan ketika di bronkoskopi, saya belum cerita tentang paru-paru saya. Ketika di bronkoskopi, Prof, paru-paru mengatakan gak ada apa-apa di paru-paru saya. Oh Ramaya Syara, oh Tuhan Yesus baik, haleluya. Di paru-paru saya bersih. Sebelumnya hasil lab melihatkan ada sebesar telur bebek bergumpal di paru-paru saya, dan ada bayangan putih 10 cm di sebelah kiri saya, dan itu dikatakan kanker. Tapi pas dicek di bronkoskopi, hasilnya hilang. Darah Yesus, bilu-bilu Tuhan Yesus. Oh Ramaya Syaraparat. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh malam itu kami bersekutu meminum perjamuan kudus tubuh darah Yesus, haleluya. Saya sehat saudara. Saya dipulihkan Tuhan, haleluya. Dan ketika saat saya di bronkoskopi itu, semua prof sampai katakan, kemana ya? Gak ada, isinya cuma reak saja. Dan reak itu dibersihkan, dibuos lah, dibersihkan. Terus saya masuk ke dalam satu ruangan lagi, ke ruangan yang biasa, perawatan. Prof paru-paru katakan, Bu, nanti dicek lagi ya. Karena ketika saya tadi bronkoskopi, saya melihat ada berapa cc air di dalam paru-paru ibu, dan harus dibuang, harus ditarik air itu di dalam paru-paru ibu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, Engkau penyembuh. Kalau Engkau sembuhkan sempurna, tidak akan ada bekas penyakit, tidak akan jejak penyakit, Kau sembuhkan dengan sempurna. Saya tahu Tuhan, perbuatanmu tidak setengah-setengah. Saya bilang, saya sembuh sempurna, bahkan tidak ada jejak penyakit, tidak ada bekas penyakit dalam tubuhmu, karena Dia yang berkuasa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, apa yang terjadi ketika saya dilihat, dicek, dibawa lagi satu ruangan lagi untuk di USG, air hilang saudara. Oh Ramaya, haleluya, terpuji, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Oh haleluya, kita bangga mempunyai Tuhan yang hidup. Dan ketika dicek itu, Prof katakan, tadi saya sudah lihat ada berapa cc air di paru-paru kamu. Kemana? Hilang semua. Gak ada. Dan akhirnya saya tidak harus disedot paru-paru saya, saudara-saudara. Dan saya puji Tuhan, saya bilang Tuhan baik. Dan saya harus mengalami terapi-terapi untuk membersihkan otak saya. Dan saya harus ditembak antibiotik selama 42 hari. Selama 42 hari Tuhan memberikan saya waktu banyak di rumah sakit. Untuk baca firman, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, haleluya.
Dan saya tahu ini Tuhan baik buat saya. Saya tahu saya mengambil hikmat dari semua itu. Selama ini saya jauh dari Tuhan. Selama ini saya kurang setia sama Tuhan. Selama ini saya tidak memberi diri saya untuk berdoa sungguh dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberikan saya waktu banyak. Saya boleh bersekutu dengan Tuhan 42 hari di rumah sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selepas keluar dari rumah sakit ini, saya mau Tuhan bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Saya mau melayani Tuhan, Tuhan. Di mana saya nggak tahu, tapi terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan yang panggil saya untuk saya pergi menghasilkan buah yang lebat. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ketika saya harus 42 hari keluar dari rumah sakit, saya sudah senang, saudara. Saya pikir saya sudah sembuh. Dan ternyata saya harus di MRI ulang. Dan Prof katakan, masih ada ring di otak saya. Kalau mungkin saudara-saudara mungkin sudah ya kaget. Kok kenapa? Kok Tuhan sembuhin, kok masih ada? Saya udah berdoa Tuhan. Saya udah cari Tuhan. Tapi enggak. Bukan itu yang saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur buat semuanya. Saya tetap mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya tetap mau bersaksi dimanapun saya berada. Saya bilang, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu dan hatiku, saudara-saudara. Apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ketika saya harus keluar dari rumah sakit itu, saya dibekali begitu banyak obat lagi. Satu hari saya harus telan 15. Tapi saya berdoa, obat-obat itu dikuduskan menjadi tubuh darah Yesus. Bukan obat kimia yang saya telan, tapi tubuh darah Yesus yang saya telan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat itu saya mulai melayani Tuhan. Dalam keadaan yang masih sempoyongan keluar dari rumah sakit yang begitu lama saya dirawat. Saya waktu saat itu saya berpikir, Tuhan di mana saya berlayani Tuhan? Saya bingung kan. Saya tidak mencari hamba-hamba Tuhan untuk, Pak, saya mau melayani di gereja Bapak. Sementara saya tidak bisa apa-apa, saudara. Menyanyi juga saya nggak pandai. Berdoa apalagi, nggak bisa. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya bilang saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya mau Tuhan lihat hati saya, saudara-saudara. Dan pada saat saya masih mengkonsumsi obat, saya datang ke salah satu gereja. Dan ketika satu gereja itu saya di sana, beberapa minggu saya di sana, ada salah satu hamba Tuhan memanggil saya untuk saya mendoakan orang sakit. Dan sakitnya sakit parah, sakit-sakit kanker, sakit getah bening dan sebagainya. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa berdoa. Tapi itulah kata-kata saya keluar. Saya cuma bisa berdoa dengan sebisanya saya. Tapi Tuhan tahu. Karena saya tahunya gini, Tuhan tidak melihat kata-kata. Tuhan tidak melihat doamu yang bagus, yang indah-indah. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesungguhan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Dan saya berdoa dan banyak kesembuhan. Saudara-saudara, ketika saat itu saya melayani Tuhan, saya ditarik di salah satu gereja untuk menjadi seorang duta Kristus, menjadi pendoa di dalam gereja itu. Dan saya tahu itu Tuhan yang utus saya untuk saya pergi menghasilkan buah yang lebat. Dan di sana saya berdoa untuk orang-orang banyak. Sering ada KKR, saya diundang bersama dengan hamba Tuhan di sana. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang saya sudah keluar dari gereja itu, dan sekarang saya diundang untuk bersaksi, untuk membawa firman Tuhan di gereja-gereja mana Tuhan tunjuk. Haleluya. Karena buat saya Tuhan Yesus yang selalu diagungkan, Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan. Haleluya. Karena Dia pembuat mujizat yang sejati. Biar banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, boleh banyak jiwa-jiwa dikuatkan menerima Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudara-saudara, ketika saya meminum obat 1 tahun dan 1 tahun 3 tahun yang lalu saya harus kembali lagi dicek MRI. Saya melayani Tuhan dengan ketaatan, dengan kesungguhan hati.
Walaupun saya masih mengkonsumsi obat, tetap saya melayani Tuhan tanpa lelah. Saya melayani Tuhan, saudara-saudara. Ada upah buat orang-orang yang melayani Tuhan. Ada upah buat orang-orang yang berjerih payah buat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika saya harus di MRI, saya masuk lagi ke dalam satu tabung di MRI itu. Saya katakan obat saya sudah habis. Prof bilang sudah saatnya untuk dicek kembali apakah ring itu sudah hilang semua. Dan saya masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu 40 menit saudara. 40 menit itu saya hanya menyanyi. Saya bilang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Itu terus kuulang sampai selesai, sampai keluar dari tabung. Saudara-saudara, saya katakan Tuhan, apapun hasilnya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan baik. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ketika keluar dari tabung itu, saya mendapatkan hasilnya. Saya ketemu Prof berapa jam kemudian. Prof katakan, Elizabeth, kamu lihat hilang semua ringnya. Tidak ada lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, apa yang harapnya sikir apa yang. Oh, haleluya, Yesus baik. Oh, Yesus baik, Yesus baik. Saya boleh mengalami ini, saudara-saudara, bukan mudah. Saya tidak mengeluh, saya tidak marah sama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya, saudara-saudara. Bukan kesembuhan saja yang saya terima, tetapi dari sifat, tabiat, Tuhan ubah hati saya menjadi yang baru, saudara-saudara. Saya boleh melayani Tuhan sekarang di mana-mana Tuhan panggil. Saya percaya kesaksian ini harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Biar banyak jiwa-jiwa boleh menerima kekuatan, keselamatan dari Tuhan. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, saya kalau cerita tentang kesaksian saya, padahal udah 4 tahun ya, saya udah kesaksian nggak tahu berapa banyak gereja. Dan itu air mata saya terus jatuh kalau saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu dahsyat, dia luar biasa saudara-saudara. Perbuatannya itu ajaib, luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih, saya akan memulai kita untuk mendengar firman Tuhan.